tentu kita akan melakukan seleksi itu. Nanti intervensinya subjektif nggak Pak? Enggak apa-apa subjektif itu. Pemerintah itu kan memang kadang-kadang lakukan intervensi itu penting itu. Apa saja mitra yang dipersiapkan? Karena angka ini sangat sensitif sekali. Sekarang kapan mulai intervensi ini dan bentuk-bentuk intervensinya dari Dinas Pendidikan kepada sekolah-sekolah itu? Jadi ada beberapa yang berperan dalam sekolah penggerak ini. Yang pertama tentu pemerintah daerah. Ya. Perannya kebijakan dan anggaran. Ya. Kemudian yang kedua ada pelatih ahli dan pengawas sekolah. Pelatih ahli ini ya asesor tadi. Ya, asesor. Kemudian ada pengawas sekolah. Maka kolaborasi antara asesor dan pengawas sekolah itu penting. Yang kedua yang berperan adalah kepala sekolah. Kepala sekolah ini adalah orang yang harus kita bentuk sebagai seorang leader, bukan seorang manajer. Yang berikutnya yang berperan itu adalah komite sekolah. Jadi komite sekolah ini punya peran yang betul. Kenapa? Karena komite sekolah itu yang akan menggerakkan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah guru. Nah, guru yang memiliki kompetensi profesionalitas itu tadi. Memiliki profesionalitas dengan sejumlah kompetensi yang ada di dalamnya itu. Dia diharapkan dengan menggunakan paradigma belajar yang baru, paradigma pembelajaran yang baru. Kemudian yang terakhir adalah siswa sendiri yang punya peran. Jadi ini orang-orang yang akan diintervensi dari sekolah penggerak. Iya. Secara teknis, misalnya sekarang bentuknya adalah sosialisasi tentang ini loh sekolah penggerak. Iya. Apakah akan melibatkan seluruh kepala sekolah atau memang sudah ada sasaran yang misalnya ini loh yang sangat berpeluang? Ya, kita kan sudah punya penilaian ya sejak lama ya tentang database-nya sudah ada. Sudah ada bahwa sekolah yang pantas dan tidak itu sebenarnya di memori kita ini sudah ada. Tetapi itu kita jadikan basic saja. Berikutnya tentu kita akan melakukan seleksi itu. Bisa jadi ada sekolah yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap sekolah ini walaupun sarananya belum lengkap. Nah, komitmen ini penting ya. Iya. Jadi walaupun sekolah ini lengkap sarananya, gurunya banyak yang bagus-bagus, tapi tidak punya komitmen juga repot itu. Jadi aspek komitmen itu juga menjadi pertimbangan betul bagi kami. Untuk menentukan. Iya, komitmen untuk berubah, komitmen untuk mendapatkan program sekolah penggerak ini, komitmen untuk melakukan inovasi, melakukan revolusi pembelajaran itu yang menjadi pertimbangan juga bagi kami. Jadi itu salah satu bentuk intervensinya juga menanyakan soal komitmennya ya, menilai ya. Ya, iya betul. Kita akan intervensi, kita ingin fasilitasi ya. Kan ada 3 tuh ya. Iya. Ada fasilitasi, ada asistensi, ada intervensi. Difasilitasi sudah, ya. Kemudian kita asistensi juga. Masih nggak mampu, intervensi gitu. Ya. Nanti intervensinya subjektif nggak Pak? Nggak apa-apa subjektif. Pemerintah itu kan memang kadang-kadang lakukan intervensi itu penting itu. Seperti orang tua terhadap anak-anak itu. Kalau diikuti semua anak-anak juga bahaya kan. Umur SD kelas 1 minta sepeda motor, intervensi aja nggak boleh kan begitu. Siap. Jadi artinya bukan otoriter ya itu, tapi karena intervensi atas penilaian komitmen. Iya. Gitu. Yang berhak mengintervensi itu orang yang memahami betul di bawah itu. Siapa yang paling memahami sekolah? Ya Dinas Pendidikan. Iya, itu yang paling memahami. Kalau Dinas Pendidikan intervensi studio ini nggak bisa karena punya kemampuan. Itu namanya otoriter. Oke, siap. Oke. Boleh nggak apa-apa. Ini kan sekolah penggerak banyak harus menjalin dengan mitra-mitra nanti Pak. Apa saja mitra yang dipersiapkan? Selain sekolah pemerintah sudah siap untuk melakukan komitmen yang harus dijalankan sebagai kewajiban. Kan ada mitra-mitra nih untuk kemudian meningkatkan pengetahuan siswa, menjalin kemudian kemandirian sekolah juga. Nah, ini mitra-mitra yang dipersiapkan, yang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi dalam sekolah penggerak itu kan ada komponen masyarakat, dukungan masyarakat tadi ya. Masyarakat ini bisa dunia industri,
bisa organisasi, bisa perorangan. Iya. Nah, misalnya ada organisasi yang memiliki kecakapan khusus untuk membentuk karakter siswa di bidang keagamaan, itu bisa kita libatkan juga. Oh, jadi sekolah boleh Melakukan pelibatan itu dengan mekanisme lewat komite sekolah. Ada organisasi yang memang punya spesialisasi kemampuan untuk mendidik siswa agar memiliki karakter kecintaan terhadap bangsanya. Nah, boleh itu menjadi bagian mitra kita untuk mengajarkan itu. Dan begitu juga bisa jadi sekolah bermitra dengan kelompok entrepreneurship, kelompok pengusaha, kelompok media, bagaimana mereka memahami tentang media itu. Iya. Sehingga bisa jadi dari media-media seperti di sini misalnya ikut menjadi bagian dalam memberikan edukasi kepada murid-murid, kepada siswa. Ini loh yang harus kita pahami tentang dunia media sosial. Jangan semuanya diambil, kita harus selektif, melihat ini. Ciri-ciri yang hoax yang begini, yang tidak hoax yang begini. Iya. Itu edukasi itu penting diberikan oleh kelompok-kelompok media yang paling paham. Kemudian dari aparat hukum misalnya, dia memberikan penyadaran tentang pentingnya hidup jujur misalnya. Iya. Itu dari pihak-pihak lain. Artinya nanti tentara masuk sekolah itu sudah biasa di sekolah penggerak ini juga. Nah, tidak ada masalah, itu kan bagian peran dari masyarakat. Perannya. Ya, tentara misalnya untuk ikut mengedukasi agar cinta terhadap NKRI. Ya, itu nggak apa-apa. Artinya ada kiai yang datang kemudian ditetapkan sebagai guru misalnya. Ya, guru apa namanya yang datang saat itu. Iya. Nah, tapi mekanisme tetap lewat komite sekolah. Ya, okay. Oh, berarti ini sekolah diperbolehkan menjalin mitra-mitra? Boleh. Kalau itu komponen tadi tentang dukungan masyarakat. Kalau kemudian mitra itu berimbas kepada adanya komitmen pendanaan misalnya, jadi dia pihak sekolah mendapatkan bantuan pendanaan dari mitra tersebut, itu juga boleh. Beberapa sekolah kita kan sudah begitu. Misalnya ada lembaga tertentu membantu hand sanitizer misalnya. Sekarang ini kan banyak itu membantu tempat cuci tangan. Kemudian ada yang membangun kelas misalnya. Oh, itu boleh? Ada, tidak apa-apa. Ada komite sekolah yang melalui komite sekolah lalu membangun kelas, memberikan AC tiap ruangan. Itu kan sudah ada itu di Pamekasan. Berarti tidak harus seluruh anunya itu menggunakan dananya pemerintah? Oh, tidak harus. Partisipasi masyarakat itu diperbolehkan. Bolehkan. Jadi masyarakat itu punya advisory agency, memberikan pertimbangan kepada sekolah. Lalu ada supporting agency, memberikan support anggaran. Support anggaran itu boleh, tidak apa-apa. Asal halal ya, maksudnya halal sesuai dengan adabnya PPATK maksudnya. Ya, yang jelas bantuan itu tidak lantas mengintervensi kebijakan pendidikan di sekolah itu. Oh, gitu. Tidak ada syarat harus. Ya, kamu harus ikut saya kurikulumnya, nggak bisa. Oh, ya. Jadi dia tidak boleh sampai mengintervensi lebih jauh terhadap keisi gitu. Betul. Makanya peran komite sekolah sangat menentukan untuk melakukan seleksi terhadap peran masyarakat itu. Tidak semua masyarakat ujug-ujug kemudian datang sekolah, saya mau ngajaran nih, saya mau bantu untuk ngajari bagaimana membuat bunga-bunga, nggak bisa. Itu ada seleksi, ada mekanismenya. Jadi komite sekolah yang akan melakukan itu. Ini Pak, soal manfaat sekarang, manfaat yang ada dalam prediksi Dinas Pendidikan, manfaat terutama untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan ketika ada sekolah penggerak. Bagi pemerintah kabupaten sangat besar sekali karena lahirnya otonomi sekolah, kemandirian sekolah. Itu yang penting bagi kita. Sekolah bisa mandiri itu, bisa memiliki otonomi yang bagus. Mandiri itu dalam artian tidak misalnya sekolah dalam hal sarprasnya ada support dari masyarakat kan bagus tuh. Kemudian dalam pembinaan karakter ada bantuan dari masyarakat kan bagus itu. Dari sisi kemandirian. Iya. Kalau manfaat yang dirasakan ini satu manfaat ya, kemandirian, apalagi? Itu yang paling penting ya, kemandirian sekolah itu. Yang kedua tentu outcome-nya. Jadi bahwa masyarakat yang anaknya disekolahkan di sekolah penggerak itu akan merasakan
perbedaan yang sangat besar sekali dari sekolah yang bukan sekolah penggerak. Perbedaannya tentu dari karakter. Iya. Dan itu sangat menguntungkan bagi daerah di Betul. masa berikutnya. Iya, pembentukan karakter masyarakat ini kan dimulai dari pembentukan karakter siswa di sekolah. Oke. Ada lagi manfaat yang ada dalam bayangan? Mungkin manfaat yang besar bagi kita tentu mutu pendidikan kita ini akan meningkat. Oh, ini juga Iya, mutunya ya. Iya. Kualitas pendidikan itu akan meningkat. Kualitas lulusannya juga akan bisa lebih baik. Iya, tentu bagi daerah sangat menguntungkan. Jadi satu anak yang nakal itu kalau dibiarkan akan membuat 1.000 orang nakal. Tapi Kan kalau begitu. satu anak pintar dibiarkan, Ya, itu akan membuat 1.000 orang pintar juga. oh gitu ya. Jadi hati-hati, jangan kita mau cuek nggak mungkin itu. Iya, Misalnya ada satu anak jadi maling misalnya, Iya. karakternya buruk. Lalu berapa orang yang akan dimalingi itu? Rusak masyarakat itu. Jadi terhadap satu ini kita harus peduli agar tidak seperti ini. Oke, 3. Sekarang untuk sekolah, manfaat untuk sekolah. Ya sama saja sih. Sama saja ya? Iya seperti tadi itu. Mutu sekolah akan meningkat. Mutu sekolah meningkat, Kemudian- kepercayaan publik juga meningkat. Iya, gitu. kemandirian juga muncul. Guru-guru juga terpacu kan Iya ya. untuk meningkatkan kualitas dirinya. Mereka ditantang untuk berkompetensi juga. Iya. Karena tuntutan siswa itu. Oke. Ini dari sisi manfaat untuk sekolah dan kabupaten kan sudah sama-sama jelas ini. Iya. Pak, saya mau tanya sedikit, Pak. Nanti kalau misalnya sekolah ini ditetapkan sebagai sekolah penggerak, kan ada support pendanaan tadi. Iya. Kira-kira perkiraan dananya yang satu sekolah itu berapa gitu? Belum kita bicara Belum. itu, ya. Belum bicarakan itu. Belum. Tetapi alokasi anggaran sudah ada. Ada. Ternyata masih ada yang dirahasiakan oleh Iya. Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Kalau sudah angka ini kita susah untuk berbicara itu. Oh, gitu ya, Pak ya. Karena angka ini sangat sensitif sekali. Padahal bukan angka yang dituju ini. Iya. Tetapi pada kualitas dan mutu. Ya, bahwa pemerintah memiliki kepedulian itu dulu, Iya, iya. jangan angkanya dulu. Oke, ini quote-nya bahwa untuk program sekolah penggerak apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nusa itu adalah jangan bicara dulu pada angka akan dapat berapa, tetapi pada komitmen dan Iya, perhatian bahwa ini sudah ada upaya dari pemerintah untuk melahirkan sekolah-sekolah penggerak. Yang terakhir Pak yang perlu Iya, disampaikan agar supaya sekolah penggerak ini bisa sukses di Pamekasan. iya, Monggo Pak, sekaligus sebagai penutup. iya. Supaya sukses itu tentu satu, dukungan masyarakat yang kami butuhkan. Kita ini sudah bergerak, sudah semua kita rencanakan, semua kita siapkan. Nah, yang terpenting terakhir itu adalah dukungan dari masyarakat. Masyarakat ini diharapkan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, bahwa kemajuan pendidikan di Pamekasan itu adalah kemajuan bagi keluarga mereka sendiri, bahwa kemajuan sekolah itu adalah kemajuan bagi putra-putranya. Jadi harumnya nama baik pendidikan Pamekasan itu adalah harumnya keluarga mereka semua. Kan begitu ya? Iya, Ya, bukan dinas pendidikan yang harum. bukan dinas pendidikannya yang harus tetapi Iya, putra-putra mereka Putra-putra. sendiri. Jadi kalau kulkas itu dingin, maka semua yang ada di dalam itu ikut dingin. Tidak mungkin kulkas itu tidak butuh dingin. Ya. Yang dibutuhkan dingin itu ya isinya itu. isinya. Jadi pendidikan itu sama, yang dibutuhkan itu, yang membutuhkan itu adalah siswa itu semua. Jadi kita tuh hanya menjadi regulator saja, kemudian menjadi fasilitator, menjadi kelompok yang menciptakan situasi supaya kualitas pendidikan itu bagus, kualitas pendidikan bagus, maka siswa itu menjadi berkualitas. Kalau siswa berkualitas, masyarakat akan berkualitas, taraf hidupnya menjadi meningkat juga. Itu yang kita harapkan. Oke, siap. Jadi kesimpulannya adalah Pamekasan akan lebih maju jika kalian masih tetap bergerak dan masih tetap belajar gitu. Iya. Kalau kalian sudah berhenti belajar dan berhenti bergerak, maka Pamekasan sudah dinyatakan berhenti begitu. Nah, semoga program Bergerak itu ciri hidup.
Ya, bergerak ciri hidup. Oke, semoga program sekolah penggerak yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan kemudian disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan dan kebetulan Dinas Pendidikan yang menyatakan siap sebagai fasilitator dan regulatornya semampu menjadikan lembaga pendidikan dan kemudian SDM di Pamekasan lebih baik ke depannya. Demikian kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Semoga kita berjumpa kembali di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.